Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah yang tiada hentinya mengucurkan karunia nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sampai kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan puasa Ramadan dan amaliyah Ramadan lainnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima siam kita, qiyam kita, sedekah kita, dan amaliyah Ramadan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Yakni kita mendalami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, untuk selanjutnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita laksana berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan al-lagwu, ar-rafas, dan az-zur. Apa yang dimaksud dengan al-lagwu? Al-lagwu adalah perkataan, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faidahnya. Sedangkan ar-rafas adalah perkataan yang keji, yang jorok, dan az-zur adalah perkataan dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafas." Puasa itu bukanlah menahan makan dan minum belaka. Sesungguhnya puasa itu menahan diri dari perkataan keji dan caci maki. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahla, falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, bahkan mengerjakannya dan melakukan perbuatan bodoh, maka tidak ada kepentingan bagi Allah terkait dengan perkaranya meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun berpuasa tetapi tetap mesra bersama istri-istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa sha'im. Wa kana amlakakum li'irbih." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mencium dan mencumbu istrinya, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siangnya berpuasa, malamnya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail atau tarawih imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban dan hanya mengharap
ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana sholat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka disunahkan bagi kita menunaikan sholat tarawih secara berjamaah. Yang keempat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, beliau banyak bersedekah. An Anasin qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu shadaqati afdal? Qala shadaqatun fi Ramadan. Dari Anas, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasul, apakah sedekah yang paling utama? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah yang dibayarkan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu. Para pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, tadarus Al-Qur'an di setiap malam-malam Ramadan. An Ibnu Abbas qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah. Lebih-lebih ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam pada setiap malam bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Maka sifat pemurah beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi hembusan angin. Para pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam adalah beriktikaf di dalam masjid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asral awakhir min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sampai pada kesempatan kali ini kita evaluasi bagaimana Ramadan kita, bagaimana puasa kita. Bahwa puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama meninggalkan al-laghu, ar-rafas dan az-zur. Yang kedua tetap mesra bersama istri dan keluarganya. Yang ketiga qiyamul lail, yang keempat memperbanyak sedekah, yang kelima tadarus Al-Qur'an, dan yang keenam beriktikaf di dalam masjid. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda negara kita bahkan dunia, maka sejatinya kita mengikuti himbauan pemerintah untuk mengoptimalkan dan menghidupkan bulan Ramadan dalam rumah-rumah kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fi sabilil haq, qanun wal qalam wa mayasturun. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.